warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini pelajaran kita tentang akidah akhlak. Silakan buka bukunya halaman 23 bab 3. Pembahasan kita hari ini tentang aku beriman adanya malaikat Allah. Apa itu malaikat Allah? Yaitu makhluk rohani yang bersifat gaib, yang terbuat dari nur atau cahaya, selalu taat, patuh kepada Allah dan tidak pernah ingkar kepada Allah. Nah, apa itu sifat-sifat malaikat? Yang pertama, taat, patuh, dan tidak membantah kepada Allah. Malaikat itu mendapatkan perintah dari Allah, dan apapun perintah yang diberikan oleh Allah, malaikat ini selalu melakukannya dan tidak pernah membantah. Yang selanjutnya, tidak berjenis kelamin. Nah, malaikat tidak sama seperti manusia. Kalau manusia punya jenis kelamin laki-laki dan perempuan, kalau malaikat tidak berjenis kelamin. Selanjutnya, yang ketiga, dapat berubah wujud menjadi manusia. Nah, jika malaikat mendapatkan izin dari Allah atas tugas yang akan dilakukannya, ia dapat berubah wujud menjadi manusia. Yang keempat, tidak mempunyai nafsu. Malaikat ini tidak pernah merasa lapar ataupun haus karena malaikat tidak mempunyai nafsu. Yang kelima, mempunyai sayap. Nah, menurut dalam Al-Quran, malaikat mempunyai sayap, ada yang memiliki 2, 3, ataupun 4 sayap. Selanjutnya, nama dan tugas malaikat. Yang pertama ada malaikat Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul. Yang kedua ada malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas memberikan rezeki kepada makhluk hidup. Seperti apa? Seperti misalnya hujan. Nah, kalau hujan turun ke atas bumi, semua bumi menjadi basah, tanaman menjadi bertumbuh dan segar. Itu diturunkan oleh malaikat atas perintah Allah. Yang ketiga, malaikat Israfil. Malaikat Israfil ini bertugas meniup sangkakala pada hari kiamat. Nah, anaknya tahu kan, tanda-tanda hari kiamat adalah salah satunya terdengar suara sangkakala, itu ditiup oleh malaikat Israfil. Yang keempat, malaikat Israel. Malaikat Israel ini bertugas mencabut nyawa. Nah, setiap makhluk hidup akan tiba saatnya meninggal, akan menemui ajalnya. Yang bertugas mencabut nyawa adalah malaikat Israel. Yang selanjutnya, malaikat Mungkar dan Nakir. Malaikat Mungkar dan Nakir ini bertugas menanyakan atas amal perbuatan manusia yang dilakukan manusia saat di dunia. Ditanyakan oleh malaikat Mungkar dan Nakir saat di dalam kubur. Yang keenam, malaikat Raqib. Malaikat Raqib ini bertugas mencatat amal baik. Nah, kalau anaknya berbuat baik, misalnya anaknya membantu teman, nah dicatat oleh malaikat Raqib, anaknya membantu teman, nah itu dapat pahala. Malaikat Atid mencatat perbuatan buruk. Nah, kalau anaknya berbuat buruk, misalnya ada yang suka mengganggu teman, atau misalnya nggak mau mendengarkan orang tua, itu perbuatan buruk dicatat oleh malaikat Atid, tidak dapat pahala ya, dapatnya dosa. Selanjutnya yang 8, malaikat Malik. Malaikat Malik ini terkenal sebagai malaikat Zabaniyah, yaitu malaikat terkejam. Malaikat Malik menjaga pintu neraka. Nah, kalau anaknya ada yang berbuat salah terus melawan sama orang tuanya, nanti bisa masuk neraka, bertemu dengan malaikat Malik, malaikat terkejam. Nah, yang 9 adalah malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan ini menjaga pintu surga. Untuk anaknya yang selalu berbuat baik, yang mendengarkan orang tua, patuh pada orang tua, dan sholat, melaksanakan perintah Allah, itu akan masuk surga dan bertemu dengan malaikat Ridwan. Itulah nama-nama malaikat dan tugasnya sudah Ibu jelaskan. Nah, tugasnya anaknya untuk di rumah, silakan buat video. Anaknya menyebutkan nama malaikat serta tugasnya, divideokan oleh mamanya, lalu kirim ke guru kelasnya masing-masing. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.